kita bisa buka www.dkip.go.id atau sekarang ada yang langsung linknya langsung untuk mendaftarkan ciptaan. Jadi yang tadi dibilang Mas siapa tadi bahwa kita harus ngumpulin karakter tampak depan samping, warna dan lain-lain, pose dan lain-lain. Itu lewat sini dan nanti waktu itu sih aku prosesnya sekitar sebetulnya nggak begitu lama ya, 5 bulan Dua, atau 6 bulan sampai sekarang dengan sekarang akhirnya aku tiga dapet bulan ini. Mas. Makanya sekarang Mm-mm. pasti lebih cepat kalau dulu kan lama Lebih banget. cepat karena bisa online sekarang kan. Iya benar. Mm-mm. Dan ini yang aku daftarin cuman Mas B-nya doang ya, karakter Mas B aja. Jadi yang lain itu nggak aku daftarin. Cuman di dalam cerita tuh memang ada karakter-karakter yang lain. Nah tadi kalau kita mau bikin IP, kita udah mulai mikirin karakternya siapa, ceritanya bagaimana, mau munculnya sebagai apa, kemudian nanti future-nya perkembangannya mau dibikinin apa. Kan aku sempat bikin 3D, sempat bikin game, bikin lanjutannya ada Tachi, ada versi anime style tadi ya. Terus licensing itu misalnya kita bisa jual apa? Jadi webtoon, jadi mainan, kolaborasi seterusnya. Kalau publishing sebetulnya lebih ke ya kebetulan saya sendiri bikin buku, tapi sebenarnya kayak tadi dibilang begitu kalian sudah pasang di sosial media itu artinya sudah dipublish gitu. Bisa diartikan begitu juga. Lalu ini karakter yang lama dan ini versi 3D. Nah 3D ini kalau mau lihat pamer dikit kali ya. Ini 3D aku yang bikin, tapi yang bikin rigging sama apa? Rigging dan animasinya temanku Mas Kurniawan. Sebenarnya kalau kalian perhatikan mukanya ini diilhami dari kunyil ya, yang hidungnya pesek, muka pipinya tembem. Jadi sebenarnya karena aku ngefans banget sama Paraden, ini kayak Paraden versi remaja gitu. Ya kira-kira gitu. Nah, akhirnya aku bikin buku, ada 5 buku tadi ya. Ini terbitan Elex Media Gramedia 2013, yang ini 2014 Binus, yang ini 2015, 16, dan terakhir 2018 dari Elex Media lagi. Nah, kebetulan karena buku ini sudah lama banget dan kalau kita beli di Gramedia mungkin nggak ada, tapi kalau kalian pengen cari di online masih ada. Biasanya masih ada beberapa sisa, tinggal tulis saya namanya lengkap aja gitu. Karakter unyu animasi ini dulu sih 60.000 atau 70.000, ini juga. Yang ini sedikit lebih mahal karena 350 halaman full color, itu sekitar 150.000 ya kalau nggak salah. Nah, semua buku ini kecuali coloring book ada flipbooknya, jadi ujung bawah kiri kanan sama yang ujung atas itu bisa di flip. Termasuk yang 350 halaman juga ada flipbooknya. Nah, ini yang namanya tahu aci teman-teman sekalian. Jadi tahu yang dikasih cireng. Makanya bikin karakternya kayak gini. Ini tahu aci yang cewek, ini tahu aci yang cowok. Kemudian jadi ini tadi ya universe-nya jadi banyak. Tapi beda antara universe yang versi kartun dan versi anime. Sedangkan, oh iya, gara-gara punya IP, punya ini, akhirnya saya pernah dikontrak Wion untuk selama 1 tahun jadi di endorse dapat ini, dapat apa? Dapat yang kayak Sintik gitu ya. Lalu di tahun lalu sampai dengan tahun ini, karena ini endorse-nya udah selesai, maju ke UG. UG itu sama kayak pen tablet dan pen display, cuman pen display-nya nggak ada yang gede banget, jadi cuman yang ukuran 14 dan 16 inci. Lumayan lah ya, bisa dapat apa endorsan. Terus, nah kalau pengen tahu, saya sendiri bikin kemarin kan beberapa kali muncul ini ya iklannya banyak banget. Skill Academy itu punya ruang guru. Jadi kalau mau belajar animasi 2D itu bisa ke sini, nggak terlalu mahal juga. Tapi kalau memang nggak mau keluar duit, silahkan belajar di YouTube karena semua yang ada di Skill Academy sudah saya jelaskan di YouTube semua. Cuman kalau di Skill Academy ini kan pelajaran selama 8 jam jadi satu. Kalau yang di sini ya gini, run cycle aku bagi dua, walk cycle bagi dua, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua yang ada di sini ada juga di YouTube saya dan gratis silahkan buka. Lalu sekarang saya lagi kerjasama sama kubisa.com.
sama kayak gini, cuman ini lebih pendek. Jadi kalau ini 8 jam, ini cuman 6 jam kalau nggak salah. Jadi yang dibahas nggak sebanyak ini, tapi di sini ditambah mengenai membuat stiker untuk WhatsApp yang bisa animated gitu ya. Lalu, nah ini tahun 2020 saya ketemu sama namanya Prisa. Prisa itu awalnya begini. Jadi dia punya YouTube juga, suka nyanyi, lalu dibikinlah karakter Mas B dengan Prisa. Jadi Prisanya mirip dia kan. Dibuat yang unyu-unyu, matanya gede, bulat gitu ya, rambutnya panjang. Dan ini ceritanya apa? Facial expression yang dikumpulin bisa jadi opening. Bincang seru bersama Prisa. Nah, ini suaranya Prisa dan ada YouTube-nya. Lalu tadi, kalau sudah punya apa namanya, punya IP itu enaknya bisa bisa ini apa? Bisa masuk ke merchandise, bisa bikin macam-macam. Lalu awal bikin Mas B lumayan bagus, waktu bikin Prisa kok jelek gitu ya. Akhirnya aku pindah pindah tempat, bikin lagi. Sebenarnya ini lebih kayak template, tapi ini lebih lucu ya. Cuman karena ini satuan jadi harganya jadi mahal lumayan. Padahal kalau kalau mau bikin misalnya di atas 100 biji itu bisa lebih murah. Cuman kalau di atas 100 kan modalnya juga gede banget ya. Lalu kita bisa bikin merchandise apa lagi ya? Nah, lanjut lagi. Ternyata Prisanya berubah. Jadi sekarang Prisa sudah kelas 6 SD dan dia jadi penyanyi rock. Tampilannya udah bukan kayak tadi, tapi tampilannya seperti ini. Makanya saya bikinlah gaya Prisa yang pakai baju kayak Harajuku gitu ya. Lebih ke rock tapi rocknya Jepang gitu. Sehingga muncullah karakternya jadi seperti ini. Tapi ini tetap Prisa juga, cuman versi anime. Sehingga pakai pakai tulisan Jepang juga tadi gara-gara apa? Ketemu sama Mas Aswin dari Chiva Animation ya. Nah ini Mas Aswin sendiri. Ini tampangnya waktu masih di Jepang, rambutnya kuning. Sekarang rambutnya dikuningin lagi. Namanya memang apa? Aswin Nur Cahya, sementara Hikaru itu bahasa Jepang untuk cahaya. Sehingga kalau dia di apa di Instagram namanya Hikaru Aswin gitu ya. Lalu ini karakter tadi yang Mas B, dan ini tiga karakter bersama. Ini stiker-stikerannya. Lalu, nah ini merchandise yang untuk Prisa dan Mas B versi yang apa? Versi anime dan versi chibi. Lalu kemarin karena saya kerja sama Iframe, kita bikin kayak apa ya? Augmented reality gitu ya. Jadi kalau dihadapkan ke logonya Mas B, nanti dia akan muncul muncul karakter 3D-nya dan matanya itu akan ngikutin ngikutin arah kameranya. Jadi misalnya kayak gini, waktu dijauhin matanya ikut apa, melihat ke kita. Kalau ke atas matanya ikut ke atas gitu. Tapi harusnya ini bisa dibikin gerak dan lain-lain. Itu saya kerja sama Iframe, Bapak sempat bikin pameran di Comic Con, kemudian ini kerja sama kelas industri sama SMK. Terus sempat juga dibikinin batik sama temen yang dari Jogja. Jadi motifnya ini semua Mas B sama Nimas, tapi dibikin kreasi batik. Jadi digambar satu-satu manual. Kemudian ya ini, kalau kalian mau apa? Mau cek YouTube, mau cek Instagram, kemudian TikTok ya. Oke, ada pertanyaan kah? Sudah. Oke. Oke, masih adakah pertanyaan dari sobat-sobat? Boleh raise hand, langsung aja, open mic. Ini ada sangat bermanfaat YouTube-nya Mas B. Saya banyak belajar dari Oh, dan ini ada tahu Mas. dari. Oh iya, Oke, ini dari Ori ada. Sangat bermanfaat ini. Nah, ini ada yang nanya nih Mas, dari Mas Mas Dani, Dani silakan Firdaus. Mas. Boleh, silakan Mas, open mic aja. Kayak sering dengar nama Mas Dani Firdaus ya, Halo Mas, Mas Dani silakan. atau kepencet. Halo, halo, Mas Dani. Halo Mas.
mau nanya atau ada yang lain dulu? Mas Aditya mau lanjut? Kayaknya tadi udah lebih jelas ya Mas ya. Kayaknya Atau kepencet ya, Mas udah Daniel. malam ya Mas? Enggak. Master B. Ya monggo Oh, monggo. ada Oh lagi. iya. Mas Adit, silakan. Sadit. Nah, kan kalau fenomena tadi yang selama nggak ada yang protes, berarti kan nggak masalah. Sedangkan di anime itu kita tahu banget banyak karakter yang sebenarnya mirip banget. Kita tahu lah ngambil dari karakter mana gitu kan. Bahkan ada yang ngambil dari karakter Amerika terus dijepangin gitu, tapi kesan karakter aslinya masih ada gitu kan. Nah, sebenarnya kalau anehnya yang aku jadi pertanyaan adalah kok mereka nggak apa-apa, sedangkan kita kalau agak-agak melakukan seperti itu jadi tuduhannya jiplak gitu loh. Nah, itu nyingkapinya gimana ya? Jadinya kita kan pasti terinspirasi, katakanlah kita suka sama karakter Mas B gitu kan. Aku mau bikin karakter Mas Z misalnya gitu. Nah, aku mau kesan Master B-nya ada, Mas B-nya ada gitu. Tapi mungkin aku kasih variasi sedikit. Kalau di Jepang itu mungkin anime-anime nggak masalah gitu. Tapi kalau aku yang ngerjain kadang-kadang kan jadi masalah gitu kan. Nah, itu Nggak nyingkapinnya apa-apa loh gimana Mas. ya? Gitu. Nggak apa-apa loh Itu Mas bikin Mas Z. misal ya, misal. Kira-kira gimana ya itu? Sebetulnya ya umum aja sih ya. Memang apa namanya orang pasti apa punya kecenderungan bahwa kalau dia sering lihat apa itu akan jadi inspirasi. Cuman masalahnya kan kalau mirip banget orang langsung bilang ah lu kan jiplak gitu ya. Nah Ya, itu ada dia. beberapa hal sebetulnya yang kayak aku sering bilang sebetulnya kalau kita punya temen yang menyebalkan gitu ya, yang anti fans gitu lah, yang apa-apa ribut apa-apa ribut, sebetulnya dia termasuk orang yang amat sangat memperhatikan karya kita sih. Kalau dia bisa sampai tahu, oh lu kan nyontek ini kan, lu kan ceritanya dari ini kan. Nah, sebetulnya sebetulnya itu calon atau cikal bakal fans berat, fans Hmm, garis keras gitu. Karena garis kan dia keras. dia selalu mengikuti apapun yang kita kerjakan kan. Jadi sebetulnya sebetulnya ya udah pinter-pinternya kita aja. Nah, lucunya lagi kalau di dalam animasi atau di dalam seni, biasanya sih daripada kita mengelak, misalnya apa? Oh itu kan mirip Superman yang ini atau itu kan mirip yang ini. Begitu kita mengelak, enggak, bukan ngapa ngarang sendiri kita punya ide punya ini segala macam. Mendingan dijawab langsung, iya bener banget 100 buat kamu karena bener-bener itu tuh referensi saya gitu. Kalau kita jawab itu, selesai masalahnya gitu. Tapi begitu kita berkelit ngomong apa? Enggak, walaupun enggak ya beneran misalnya apa? Kita sebenarnya ngarang sendiri tapi ternyata pas jadi mirip banget sama karakter yang lain gitu. Dan itu nggak ada masalah sih karena apa ya? Namanya juga di dunia ini kan nggak mungkin semuanya tiba-tiba kita belum pernah lihat karena kan apapun yang kita coret, kita torehkan di apa? Di animasi ini kan sebetulnya pengalaman kita yang sudah nempel di otak kan. Jadi sebetulnya mungkin banget kalau pengalaman kita juga ada samanya dengan pengalaman orang lain. Makanya kan kalau orang lain udah kenal karakternya yang kemudian kita jadikan referensi atau kita contek jadi karakter lain langsung dia bilang, oh ini kan mirip banget sama ini nih. Kalau tinggal dibilang iya dan itu referensi saya, itu masalah selesai kok Mas. Hmm. Udah ya Tapi gitu ya. oh, tapi kalau kita berkelit ya itu mulai permasalahan dimulai gitu. Langsung. Walaupun misalnya ternyata kita nggak nyontek, cuman kebetulan sama gitu loh. Ya udah sobat gitu ya. Oke oke. Ya karena di anime kan, wah ini dari ini nih karakternya. Terus kadang-kadang malah yang penggemarnya jejerin tiga karakter yang sama gitu. Tiga karakter yang berbeda tapi modelnya kan Sama semua sama gitu ya. gitu. Oh. Modelnya sama banget gitu loh. Cuman satu mungkin matanya ditutup, yang satu Hmm. pakai mulutnya yang ditutup, satu yang apa gitu kan misalnya. Gitu. Nah Atau itu kayak kan template. Mukanya sama ya rambutnya doang diganti, rambutnya warnanya ganti. diganti. Ya ya Atau ya. atau sama kayak ini Mas. Apa kalau Maxim itu diem dia. Kalau Hmm. kalau apa lihat brandnya Maxim kan itu kayak ini ya, Keon ya, Yui Keon gitu. Cuma di Oh iya 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 iya, iya cuman benar kan benar 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 orang benar. orang Maxim tuh waktu itu rame di Twitter, orang Maximnya diem. Udah tiba-tiba sampai sekarang udah hilang gitu. Hmm. Ya kan? Iya Jadi kadang-kadang mm-mm, kayak bisa itu. jadi apa? Bisa jadi marketing juga, bisa jadi bumerang Mm-mm, juga sih. mm-mm, Kan bisa juga kalau kitanya ikut ribut, ikutan apa? Ikut berribut ya, ya.
Nanti kan nggak selesai-selesai. Tapi kalau begitu kitanya diemin atau iyain, ya udah kan nggak ada yang Mm-mm. protes lagi gitu. Hmm. Bener. Aku juga pernah ngerasain loh Mas Adit. Jadi aku dulu belajar referensi inking ya, inking, inking sama tuning itu ya di komik itu ini Mhm. loh, apa Takeshi Obata gitu. Nah tiba-tiba ketika aku bikin komik diterbitin gitu kan, official publisher tiba-tiba ada yang bilang, oh ini kamu mirip apa nyontek banget sama mangakanya Kokdopo. Aku nggak tahu komik apa Kokdopo gitu. Akhirnya aku beli tuh komiknya. Ternyata komiknya tahun 2011. Ternyata mirip ya. Padahal nggak pernah ngelihat, nggak pernah apa. Tapi orang Kok kok Nah, kok bisa pas orang gitu ya jadinya iya ya. orang mhm. orang yang ngelihat ketika itu langsung kok ini wah, malah pengennya tuh disebut yang kayak kata Mas B tadi. Wah ini inking tuning kamu mirip mirip Takeshi Obata. Iya memang referensi itu pengennya itu gitu loh. Tapi malah malah mengakalain kan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kayak kayak udah diemin aja sih sebenarnya sebenarnya sih Mas kayak gitu. Karena kan ya kita kan sama kayak yang sekarang lagi rame itu kan Kang Layout di edit apa dunia video editing kan lagi rame Mas Bi yang Yang ditiru niruin sama anak yang kecil ya. iya bocil itu Oh kan iya, Ah, yang yang ada apinya itu. iya ada iya ya. ternyata ternyata pas ditelusurin apinya itu ternyata dia juga ngambil dari YouTube kan. Wah, ini kan kayak ya ya kayak gitu lah mas kayak gitu yang namanya kita kan referensi ya namanya kita referensi namanya itu kan kayak kata Mas B tadi bilang tuh kita tuh ngelihat yang kita deket yang kita lihat akhirnya kita kita ini ya Bikin. kita pelajarin kayak gitu ya terus kita kembangin kayak gitu ya kalau misalnya apa tadi ada fansnya yang jajarin karakternya nggak apa-apa mas siapa tahu itu jadi fans nantinya kan gitu gitu Kan susah loh nih dapat dapat apa dapat anti fans atau dapat iya. yang apa. Karena kalau dia benar-benar bisa jejerin bisa ini berarti kan dia survive juga kan, Mas. Hmm. Maksudnya dia sempat punya riset yang menunjukkan ini loh mirip. No, kan kita langsung apapun kalau ada visual baru. Oh, Hmm. oh iya ya, aku mirip. Sama kayak kayak waktu aku ini ya tahun 2016 itu aku bikin webtoon tapi nggak kayak webtoon pada umumnya tuh yang scroll segala macam gitu ya jadi awalnya muncul pakai hitam putih gitu pada ribut wah webtoon ini harus harus apa warna segala macam akhirnya warnanya ngasal mas pakai anak-anak SMK suruh apa suruh warnain segala macam tapi tahu nggak waktu itu 2016 ratingnya sampai 9,6 loh enam Mantap. belas episode stop sengaja di stop wah rame sampai nyumpahin mati lah autor segala macem gitu. Tapi di situ akhirnya karakternya jadi berkembang apa karakternya jadi apa jadi sampai sekarang tuh jadi orang tahu kayak gitu loh jadi kadang kita butuh yang seperti itu sih mas cuman kadang tinggal kita nih ngelatih mental kuat atau enggak gitu loh kayak gitu Nah, aja sih sebenarnya ya. Malah aku bikin karakternya ada cewek pakai jilbab sama aku bikin mirip-mirip karakternya si Sweta yang cewek di Grey suara kan Jingga ya. si Jingga si Hmm. Jingga padahal aku sama Sweta ketawa-tawa aja gitu kayak kita karena kita temenan karena kita ini kayak ketawa-tawa aja gitu kan tapi orang pada wah ini niru ini gitu ya sampai tak bilang bahwa ini jilbabnya Sari dari mana wah tambah rame akhirnya kan rame tuh akhirnya orang baca orang apa jadi kadang kita butuh kompor-komporin juga sih yang kayak gitu sih kayak itu kan ya tergantung kayak kata Mas B tadi kalau kita kita diem ya udah masalah selesai tapi kalau kita malah suka tuh baku hantam ya kitanya jadi yang panas-panasin kompor-kompornya aja sih sebenarnya padahal kita kreator ya gitu kan gitu sih Tapi sebenarnya Pak makin Tam. makin banyak orang yang kritik, makin banyak yang nggak suka. Itu tantangan kita udah mulai mau terkenal ya Mas. Bener banget Karena kan kayak Cancil kalau kan belum belum terkenal kan nggak bakalan ada yang ribut. Tapi kayak kayak begitu Cancil mulai kan ada yang Mas ribut, oh ya kayak Cancil kan bikin karakter-karakter apa orang-orang yang orang luar, oh. apa Nah, orang-orang ini ya yang apa yang punya nama lah pejabat segala hmm, macam kayak gitu. Oh, waktu awal-awal kan ribut siapa sih Cancil siapa sih ini. Akhirnya kan baru tuh tahu kan gitu kan. jadi Kadang ngetop. memang Sampai butuh. tanda Heeh. tangannya ada animenya ya Mas. Iya, Tangannya padahal ada mukanya. padahal kalau tahu Cancil kan udah dari zaman dia sekolah, udah Nah, tanda tangannya udah udah ada seperti itu gitu kan. Gitu sih.
Oke, ada lagi? Mas Adit ada lagi kah? Kayaknya cukup Oke, untuk sekarang. oke deh. Iya, Siap, siap. Terima udah kasih, mau setengah terima Oke. 10 kasih. Mas. Iya, sobat-sobat ya. Ini kita udah kelewatan lama banget ya. Jadi obrolannya seru, obrolannya seru. Nanti kita sambung lagi. Mungkin nanti kita buat sesi berikutnya ya Mas B. Masih. Ya Yang sesi jelas Mas B. nanti aku bagi PDF-nya. Ntar Ya, lagi aku nanti kirim. Hmm, PDF-nya udah Mas B kasihin ke aku. Nanti aku share di grup ya buat sobat-sobat. Oke, sobat-sobat semua, terima kasih banyak yang sampai detik ini masih stay tune ya, dengerin diskusi kita. Eh, Terima kasih banyak Mas Bambi, Mas B. Ya, aku biasanya manggilnya Mas B, apa aja. Mas Bambi sih. Jadi makasih banyak Mas B atas informasinya, pengetahuan, ilmunya dan semua-semuanya itu menjadi insight buat kita juga. Jadi ketika kita mau bikin desain karakter itu jangan langsung praktek ya. Ada teorinya ya kita bisa riset-riset dikit. Tadi Mas B udah jelasin. Nah, itu penelitiannya Mas B tuh. Jadi teman-teman udah bisa explore, udah bisa terapin. Siapa tahu nanti muncul jadi IP-IP yang sekarang dikenal dengan IP karakter ya. Nah, terus nanti banyak banyak tuh program-program dari pemerintah sekarang yang fokusnya ke IP, pengembangan IP dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa tuh nanti semakin berkembang bisa daftarin tadi tuh seperti Mas B ke apa hak cipta gitu ya, ke HKI, terus juga atau hak merek. Jadi siapa tahu nanti bisa berkembang dan lebih ini. Terus tadi misalnya ada teman-teman yang udah pernah apa bikin komik atau bikin karya boleh dong di-share di grup ya. Biar kita juga bisa bisa